Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Sebelumnya kami minta maaf keterlambatan ini. Mali Indonesia perjalanan luar biasa. Jadi kita perkirakan 2 jam, bisa 3 jam, 4 jam. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita rekan kita Pak Firdan Apriyadi dan yang lain. Mari kita berikan aplaus dulu lah. Jadi Pak Firdan dari tadi tunggu teman-temannya. Jadi mungkin kita akan bicara tentang bagaimana mitigasi risiko dan penguatan administrasi Sekretariat DPRD dalam wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Beberapa jam ke depan kita nanti akan juga buka diskusi hal-hal yang menyangkut tugas dan fungsi Bapak-Bapak sekalian mungkin bisa langsung ditanyakan. Kami persilakan kepada narasumber untuk memberikan pemaparan. Mari kita berikan aplaus yang keras lagi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sekwan Kota Makassar, yang kami hormati pula penyelenggara kegiatan hari ini di samping saya, serta rekan-rekan peserta yang hadir di dalam kegiatan bimbingan teknis yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dan yang hormati pula rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Makassar yang sempat hadir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan nikmat sehingga mampu kita laksanakan dan datang di acara yang luar biasa ini, penyambutan yang sangat hangat dan begitu bersemangat dari abang saya ini. Salam dan salam juga kita tukar kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai contoh suri teladan yang baik dan ajaran yang senantiasa kita aplikasikan sampai hari ini. Sebelum saya masuk pada substansi, sejujurnya pimpinan kami Kepala Kejaksaan Negeri Makassar yang harus hadir di depan para peserta, namun karena sesuatu dan hal sehingga beliau mengamanahkan kepada saya untuk menghadiri acara kegiatan ini. Dan sebelumnya juga tadi saya sudah minta sama Pak Sekwan, kiranya mungkin saya mohon maaf Pak Ibu, Bapak Ibu sekalian karena terlambat. Harusnya saya jam 1 tadi sudah tinggalkan kantor, tetapi ada kegiatan biasa rutinitas sidang, jadi harus sidang tadi itu karena ada sedikit masalah. Tapi alhamdulillah sudah selesai juga tadi, makanya langsung foto di sini. Ternyata masih juga di dalam tutup buka tadi di sana. Iya, bersejam dari situ. Nah, jadi mohon maaf, tetapi mudah-mudahan perjalanan ke sini teman-teman sekalian, kami juga diundang sungguh sangat luar biasa. Ini kami diundang soal kejaksaan di sini hadir. Ini merupakan momentum juga bagi kami hadir di sini. Kenapa? Ini sharing kita sebenarnya. Ini bentuk pencegahan ini juga sebenarnya. Kenapa kami hadir di sini? Dan ini juga bagian dari tupoksi kami mengawal program-program pemerintah, apalagi di lingkup anggota DPRD itu sendiri di bawah naungan Sekretaris Dewan. Intisan materi perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan. Saya yakin dan percaya di sini rekan-rekan segala itu pemikirannya tentang kejaksaan itu tahunya sidang-sidang saja. Jaksa itu tahunya cuma sidang. Tetapi bukan hanya tupoksi kami sidang Bapak Ibu sekalian, bukan cuma sidang saja. Jadi ada beberapa bidang yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Di kejaksaan itu ada beberapa bidang Bapak Ibu sekalian yang untuk mengakomodir semua tugas dan fungsi yang bersentuhan dengan pemerintah itu apa, yang bersentuhan dengan pihak kepolisian itu bidang apa, dan yang bersentuhan langsung juga dengan masyarakat itu tokoh-tokoh serta ulama dan seluruh akademisi maupun ahli itu siapa. Jadi kejaksaan itu lingkupnya luas, bukan hanya yang dilihat sering-sering itu sidang, yang menuntut, yang sidang-sidangnya di kita biasanya bukan cuma itu ternyata. Jadi banyak lingkup kejaksaan, bukan cuma itu. Yang kami hadir hari ini adalah bentuk pelayanan hukum di bidang
Perdana dan Tata Usaha Negara yang nanti akan kita lakukan MOU dengan DPRD itu sendiri. Nanti ke depan di lingkup DPRD dan Kejaksaan Negeri Makassar akan dilakukan MOU, Pak. MOU ini berupa pendampingan. Pendampingan itu banyak juga konsumsinya ke bawah. Bisa bantuan hukum jika pemerintah DPRD kota ada kebijakan yang dikeluarkan dan ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, itu bisa kami masuk. Yang kedua juga, jika ada pekerjaan DPRD kota berupa pengadaan maupun konstruksi, perlu kami kawal, bisa juga kami masuk di situ. Makanya Pak Sekda mengundang kami, karena secara langsung juga ini erat kaitannya dengan pengelolaan anggaran yang dikelola oleh Semen itu sendiri. Bukan juga cuma masalah pengadaan konstruksi, tetapi apa yang dikelola oleh DPRD terkait masalah pengelolaan keuangan itu juga kami masuk. Di sini juga kami masuk. Kenapa kami masuk di situ? Karena ada salah satu tugas kami di bidang data itu bagaimana melakukan pemulihan dan penyelamatan keuangan negara. Jadi kami jujur saja, saya sangat senang diundang di sini Bapak Ibu sekalian. Satu, selain kita dalam rangka wujud silaturahim, kedua juga memperkenalkan substansi hierarki kejaksaan itu bagaimana bisa mempunyai peran ke DPRD itu sendiri, memberikan kontribusi kepada DPRD itu sendiri. Selama ini kami sudah merangkul pemerintah Kota Makassar, baik dari penyelamatan aset maupun masalah keuangan negara itu sendiri. Jadi contoh kemarin masalah aset kendaraan dinas yang sudah kita pulihkan setiap sampai ratusan kendaraan yang sebelumnya masih dikuasai oleh pihak yang tidak seharusnya, akhirnya dikembalikan. Nah, itu kerjasama kami dengan pemerintah kota. Bukan cuma itu, banyak juga aset-aset yang lain seperti kayak perumahan, pasung. Nah, itu developer kan kami tidak menyerahkan. Nah, kami masuk di situ. Di sinilah tugas kami melakukan pemulihan aset. Belum lagi masalah keuangan negara, Pak. Keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah itu sendiri. Nah, inilah pentingnya kami masuk karena ini terkait masalah pengelolaan secara administrasi. Jangan sampai nanti secara administrasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita asal membuat laporan pertanggungjawaban tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu makna itu, Bapak Ibu. Membuat laporan pertanggungjawaban tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, nanti itu ada tertulis di dalam skema materi. Bumi Subajo. Pada seksi pertama Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Makassar, saya jaksa pertama di Kolaka di tahun 2015. Terus promosi pertama menjabat kepala seksi tindak pidana umum itu di Selayar. Sabtu sudah pernah di Selayar sini orang Selayar? Oh banyak. Selanjutnya saya dimutasi kembali lagi, alhamdulillah dapat pulang kampung di Wajo. Saya sangat senang kemarin tugas 3 halaman sendiri bisa kembali berinteraksi dengan keluarga. Selanjutnya asisten. Lanjut lagi dimutasi ke Pinrang sebagai Kasipitsus. Nah inilah, ini jabatan Kasipitsus ini yang erat kaitannya dengan kegiatan hari ini. Kenapa tadi Pak Kajati menamakan saya bilang, kau kan pernah Kasipitsus? Ya sudah kau ingin, karena ini tidak lepas dari bimbingan teknis mitigasi resiko terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Lanjut, Ibu. Mungkin kau sekali-kali tadi sudah pengantar. Bidang intelijen di Kejaksaan sama fungsinya. Di Undang-Undang Intelijen Negara itu, jadi pada saat sudah mendapatkan ada laporan pengaduan masyarakat terjadi dugaan tindak pidana atau markup terhadap sesuatu kegiatan, intelijen itu sering mengumpulkan bahan data, bisa langsung ditindaklanjuti tanpa harus mengirim kembali kepada user ke pimpinan. Tetapi kalau intelijen kepolisian dan tentara itu cuma semacam produk meneruskan ke pimpinan user. Tetapi kalau kejaksaan tidak, bisa melakukan serangkaian penyelidikan. Nah ini jangan sampai teman-teman pikirannya jaksa itu sih tidak, ternyata di kejaksaan itu ada intern. Kalian juga pakai seperti biasa, dan kalian juga gabung sama bin kepolisian dan bin tentara.
Selanjutnya juga pidana umum. Ini bidang pidana umum yang sering kita lihat. Perkara di kita Rizani, itu bidang pidana umum itu. Akhirnya korupsi. Yang kasusnya mantan Menteri Pendidikan Nadiem yang baru-baru diputus, itu kasus korupsi. Ada juga di kantor kami itu bagian barang bukti dan bagian kepegawaian. Jadi kompleks Pak, kompleks ruang lingkup kejaksaan itu sendiri untuk mengakomodir semua kegiatan-kegiatan baik yang bersentuhan dengan pemerintah kota kepada masyarakat langsung maupun kepada kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan kriminal. Nah itu kejaksaan itu. Jadi mungkin ini pikiran kita sudah terbuka bahwa kejaksaan ternyata bukan hanya sidang. Jadi banyak Pak kompleksnya, banyak. Nanti ini ke depan kita akan melakukan MOU dengan DPRD Kota Makassar itu sendiri di bidang yang saya pimpin, di bidang perdata dan tata usaha negara. Bagaimana nanti kita mengawal semua program dari pemerintah kota, terutama terkait masalah regulasi peraturan daerah yang akan mau diterbitkan. Nah ini, jadi pekerjaan kami itu bukan hanya melakukan pendampingan, tetapi bisa juga menelaah peraturan daerah yang mau diterbitkan Pak. Kami bisa masuk di situ dari segi undang-undang. Tapi kami sebenarnya juga bukan ahli undang-undang, tetapi kita tetap meminta rekomendasi dari ahli. Bisa tidak program undang-undang ini untuk dilaksanakan atau tidak? Nah begitu. Terkait masalah mitigasi risiko, ini salah satu bentuk kegiatan hari ini untuk upaya pencegahan dini yang kita lakukan terhadap pengelolaan secara administrasi yang dilakukan oleh baik dari bendahara maupun PPK, PPTK dengan terkait pengelolaan keuangan negara. Nah itu dia. Ini salah satu contoh sebenarnya mitigasi risiko yang kita laksanakan hari, sosialisasi yang kita lakukan. Lanjut. Nah ini mungkin resiko yang di DPRD. Saya belum buka. Mungkin teman-teman sudah tahu yang sering muncul di DPRD kayak ini. Nah lanjut. Nah, itu tadi kami sudah sampaikan dari awal. Gimana ada mitigasi risiko khususnya di lingkup DPRD Kota Makassar itu sendiri. Jadi yang pertama nanti Bapak Ibu sekalian, ya, mengawali sebuah kegiatan sekiranya kalau memang kita mewujudkan program-program pemerintah yang bersih, ya, tercegah dari tindak pidana KKM, ya, sebisa mungkin Pak koordinasi lebih awal dengan pihak KPK ataukah BPK juga bisa. Saya lihat 1 tahun terakhir ini Pak, untuk program pemerintah Kota Makassar itu sendiri, dia sudah menggandeng KPK dan BPK Pak. Dia sudah menggandeng. Itu bentuk pencegahan Pak sebenarnya. Bentuk pencegahan, bukan berarti masuk di situ untuk mencari celah hukum Pak, tidak Pak. Justru kami masuk di situ jika ada sesuatu yang dilaksanakan di situ di luar dari rel, kita luruskan di situ Pak. Terutama masalah pengelolaan keuangan negara Pak. Nah ini biasanya saya yakin dan sering terjadi biasanya tidak jelas. Mudah-mudahan juga umumnya ada menyalahi aturan Pak. Itu sudah awam kita begitu. Ada menyalahi aturan, terutama yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan keuangan negara Pak. Baik ada potongan persen, itu hati-hati Pak. Jadi semua yang tidak tahu yang kita lakukan itu Pak, ada nama hukumnya. Bisa publik, bisa gratifikasi, dan itu semua bisa dipidana. Alangkah baiknya Pak, setiap kegiatan yang kita lakukan, ya, seperti contoh pemerintah kota yang sudah laksanakan kolaborasi dengan APK dan BPK, silakan. Itu semua ada aturannya Pak, aturannya semua Pak. Nanti ini sebagai wujud apresiasi kami kejaksaan dengan Pak Sekwan, dia sudah menunjukkan Pak perpanjangan MOU dengan kejaksaan Pak. Apostol Pak Sekwan. Beliau ada saya karena juga beliau sampaikan ke saya untuk keberlangsungan kegiatan di lingkup DPRD Kota Makassar itu sendiri. Mungkin asal kali Pak. Nah, kita break dulu Bapak Ibu karena asal. Sekretariat DPRD Kota Makassar. Sekretariat DPRD Kota Makassar. Kurang